Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumela sami wa dirati wa jamin syadar sanihin salamutul mukarrabin sallallahu alaihi hadal kitab sanawawiyah dimaski. Aku langsung sallallahu ana wa ummatina wa jatina wa sallallahu syahina mahatina lasqiya malang talabiti wa santu ali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi karohati ing dalam kemakruhan ayu kola yang telah diucapakan fit du'ain dalam doa. Ini etika berdoa. Kalau kita berdoa ada etika di mana kita tidak boleh berdoa dengan seperti ini. Misalnya kalau di sini Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ya Allah, ighfir mugi ngampuni, semoga mengampuni sapa Tuhan li padaku in syi'ta lamun menghendaki sapa Tuhan. Au arota atau berkeinginan atau menghendaki sapa Tuhan. Yukrahu dimakruhkan apa ayakula yang tau ngucap sapa man fi du'ai ing dalam donga. Kita kalau doa enggak boleh menggunakan ini contoh yang enggak etis. Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngampuni sapa Tuhan li kepadaku in syi'ta lamun menghendaki sapa Tuhan. Jadi kalau ndonga ya Allah mugi-mugi jenengan mengampuni kalau jenengan kersa. Itu gak serius dungane. Ya Allah nyuwun lulus kalau menghendaki lan jenengan kersa. Itu enggak etis. Kalau kita doa ya serius, minta sungguhan, bukan kemudian terserah ya Allah, terserah jenengan lah. Itu enggak serius. Karena itu di sini itu makruh. Au in aratta. Atau lamun mengendaki sapa Tuhan. Balayat zimu. Sebaliknya harus dengan niat yang kuat bil mas'alati dalam berdoa. Kalau kita berdoa yo niatnya kuat, mintanya sungguh-sungguh, bukan kemudian ya Allah kalau Allah mau terserahlah. Ya Allah, mugi saya lulus kalau Allah menghendaki. Itu enggak etis, enggak inilah menunjukkan kalau kita enggak serius. Karena itu dimakruhkan doa kayak begitu. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala layakulanna hendaknya tidak mengucapkan sapa ahadukum salah satu dari kalian. Kata Nabi begini, kalau Anda berdoa hendaknya tidak Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngampuni sapa Tuhan li kepadaku in syi'ta lamun menghendaki sapa Tuhan. Ya Allah ampunilah kami kalau jenengan kersa. Atau Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah kasihlah aku jika engkau menghendaki. Nah, itu berarti menunjukkan kita enggak sungguh-sungguh berdoa. Liya'zim. Sebaliknya justru harus berniat yang kuat al-mas'alata ing doa. Nabi mengajarkan kalau kita itu donga maka sungguh-sungguhlah. Sehingga Anda pernah kita dulu ngaji Bulughul Maram, Nabi itu suatu ketika berdoa pada persoalan yang luar biasa serius. Sampai kita biasanya kan donga ngene toh. Oh biasanya malah cuma gini aja. Tangannya kan di bawah. Atau paling enggak biasanya kita gini. Tapi Nabi itu kan kalau persoalan serius, tangan beliau itu sampai atas. Karena baju lengan, kita kan lengannya kecil. Nabi itu kan bajunya kayak wong Arab, lengannya kan lebar. Karena tangan beliau itu ke atas, itu sampai ujung lengan itu ke bawah, sehingga sampai bagian sini itu kelihatan. Itu menunjukkan beliau serius banget. Artinya ndonga itu yo nangis tenanan pada Allah, bukan kok ya Allah lanjutkan kersa ya kasih, kalau enggak apa-apa ya Allah. Enggak. Kalau memang kita minta yo liya'zim al-masalah kata Nabi. Seriuslah ketika kamu berdoa. Sampai ndongone aja tengedah tangannya aja sampai tinggi. Kanjeng Nabi telah ngasih contoh.
Kita tuh kadang cuma gini aja. Ya Allah, mangan. Misalnya ndonga nih. Kita kan jarang ndonga sampai serius begini. Kadang malah tangannya gak mengadah, cuma di bawah aja. Padahal lain Nabi nggak gitu. Kalau ndonga malah liyazim al-mas'alah. Kalau memang kamu berdoa, seriuslah, azam dengan hati yang kuat, niat yang kuat. Fa innahu kalamu krihalahu. Nabi justru yang seperti itulah lamu kriha, tidak sesuatu yang makruh lahu. Kita tidak memaksa pada Allah juga, tetapi kita memohon pada Allah dengan permohonan yang serius. Wa fi riwayatin li muslimin walakin liyazim. Walakin tapi ini liyazim, hendaknya dengan niat yang sungguh-sungguh, azam, niat yang sungguh-sungguh. Wal yu'zim, dan mengagungkan ar-raghbata ing keinginan. Jadi kalau ndonga itu dengan niat sungguh-sungguh dan kemudian kita menunjukkan bahwa yang kita minta itu penting banget untuk kita. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, ini penting untuk saya. Artinya kita menunjukkan kita itu minta pada Allah bahwa yang kita minta itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Nah, sama dengan kalau Anda mau pinjam sesuatu ke teman kita, itu kan kita menunjukkan bahwa yang kita pinjam itu penting banget. Pinjam buku, misalnya buku apa, itu kan kita menunjukkan bahwa aku butuh ini loh, saya pinjam buku ini karena penting untuk saya membuat tesis, ini membuat skripsi misalnya. Nah, jadi kita ke Allah Ta'ala itu juga begitu. Lain dongo, tunjukkan bahwa yang kita minta itu sesuatu yang penting untuk kita. Dan kita memintanya dengan azam yang kuat, dengan niat yang kuat. Bukan setengah hati kayak tadi. Ya Allah, kalau jenengan mau yo silahkanlah, saya dikasih. Enggak, itu berarti enggak serius. Fa innallaha seduna Allah Ta'ala kaya azamahu, tidak mengagungkan wa Allah sapa wa syai'un sesuatu atau yang memberikan sapa Allahu ing syai'. Karena Allah sendiri itu akan memberikan sesuatu yang penting untuk kita. Ketika kita berpikir bahwa yang kita minta itu adalah sesuatu yang penting, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang penting untuk kita. Kita masih ingat ada hadis lagi, ana inda dzanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsinya, bahwa saya itu, kata Allah, itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh hambanya. Kalau kita menganggap apa yang kita minta itu sesuatu yang penting, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang penting untuk kita. Rawaina fi sahihima. Ada hadis lain di dalam Bukhari Muslim, Anasin, yang tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Anas. Anas ini salah satu pembantu Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a, nalikane berdoa sapa sira sapa ahadukum, salah satu dari kalian, kata Nabi begini, kalau kalian berdoa fal ya'zim, maka lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh al-mas'alata ing permintaan ing doa. Kata Nabi, kalau kita berdoa maka hati kita tuh harus benar-benar bahwa kita meminta pada Allah Ta'ala. Makanya kan kalau malam Anda bangun tahajud, kemudian berdoa sampai menangis pada Allah, menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh itu sesuatu yang kita butuhkan. Nabi mengajarkan fal ya'zim al-mas'alah. Kalau kita berdoa, hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati, bukan kok kemudian terserah jenengan Allah, terserah kalau memang ini, kalau Allah mau ya kasih, kalau enggak ya itu berarti enggak berdoa. Wala yakulanna, lan hendaknya tidak mengucapkan sapa seseorang, Allahumma in syi'ta, Allahumma ya Allah in syi'ta, lamun menghendaki sapa Tuhan faktini. Tidak boleh kalimat ini. Nabi melarang. Allahumma in syi'ta, ya Allah kalau engkau menghendaki faktini mongko ngasih. Ya Allah kalau jenengan apa bahasa kita lawang Jawa, enak hati. Nah, ya Allah kalau jenengan enak hati, ya mugi saya dikasih. Itu bukan doa yang baik. Kalimatnya yang enggak bagus. Fa innahu kula mustakriha. Orang-orang yang memaksa lagu maring Allah Ta'ala.
Itu etika berdoa. Kita diajarkan di dalam pasal ini bahwa kalau kita berdoa, lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahwa kita sepenuh hati minta pada Allah Ta'ala. Masih ada, saya kira kita masih ingat ada doa, ada hadis mengatakan Allah itu tidak akan ngasih sesuatu dari orang yang berdoa dengan kolbin ghafil. Kalau hadisnya begitu. Istilah yang dipakai oleh Kanjeng Nabi itu kolbin ghafil. Kolbin ghafil itu adalah kita berdoa tapi hati kita itu lupa. Kita pernah nggak dongo terus ini? Cuma ngatong tok, mari takon mbak, semari sapal. Imu dongo apa imau? Kita kadang nggak jelas dongo nih, pokoknya Robbana Atina. Tapi ketika kita bilang Robbana Atina itu keluar dari hati enggak? Nah, ketika kita dongo, lesan kita ngucap, tapi hati kita tidak tumbuh, tidak ikut serius di dalam berdoa, kita khawatir itulah yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai kolbun ghafil, hati yang lupa. Nah, doa yang dilakukan oleh orang yang hatinya tidak, dungone tidak dari hati, maka kata Nabi, Allah tidak akan memperhatikan doa seperti itu. Sehingga kadang kita itu merasa, ya Allah, kelihatannya kita tuh udah lama banget loh ndonga. Terus mulai biyen ndonga njaluk ini, tapi kok gak dijabai oleh Allah. Jangan-jangan kita ndonganya itu tidak sungguh-sungguh dari hati. Itu satu. Yang kedua, kita diajarkan kalau kita itu berdoa, marilah kita menunjukkan bahwa persoalan yang kita minta itu ada persoalan yang penting untuk kita. Sehingga kita menunjukkan, ya Allah, ini saya serius dengan ini dan saya membutuhkan ini. Itu etika berdoa. Kita lanjutkan, faslun fi karohatil halafi. Pasal tentang makruhnya bersumpah bi ghairi asma'illahi ta'ala, dengan selain asmane Allah Ta'ala. Wasifatihi lan sifati Allah Ta'ala. Kalau kita itu bersumpah, kita diajarkan sumpah itu yang benar itu adalah dengan atas nama Allah atau atas nama sifatnya Allah. Jadi kita bisa demi Allah itu wallahi, atau dengan atas nama sifat Allah, misalnya demi keagungan Allah, demi kebesaran Allah, itu boleh. Nah, kalau kita sumpah dengan selain Allah, maka kalau di sini hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak sopan. Kita biasanya sumpah apa? Demi pagi-pagi yang cerah, misalnya. Promosi itu kan demi rasa Indomie, itu enggak benar. Yukrohu, dimakruhkan opo al-halifu sumpah bi ghairi asma'illahi ta'ala, dengan selain nama Allah. Jadi itu tidak benar, tidak etis, sehingga kalau sumpah hendaknya dengan nama Allah wa sifatihi. Lan kelawan sifat Allah Ta'ala. Wa sawaun padha uga apa zalika sumpah apa annabiyyu alaihi salatu wassalam. Bahkan kita sumpah demi Nabi aja loh, ternyata enggak benar juga. Demi Kanjeng Nabi, ternyata enggak, itu dimakruhkan. Wal Ka'batu lan demi Ka'bah, wal malaikatu lan demi malaikat, wal amanatu lan demi amanat, wal hayatu lan demi hidup, waruhu lan demi roh, wa ghairu dzalika lan yang lain. Wa min asyaddiha. Jadi bahkan kita sumpah demi Nabi, demi Ka'bah, demi malaikat, demi apapun, apalagi cuma apa ini? Ini apa ceritanya? Apa? Pandu. Oh, bandu. Demi bandu yang hitam, misalnya. Ini enggak benar. Bandu, lupa. Sumpah itu yang benar adalah demi Allah dan atas sifat kebesaran Allah. Selain itu, maka hukumnya makruh. Wa min asyaddiha, lan termasuk yang lebih parah karohatan, apane kemekruhannya adalah al-halifu, utai sumpah bil amanati
dengan menggunakan demi amanat. Itu juga nggak benar. Itu sumpah paling nggak etis. Misalnya kalau Anda yang di rumah jadi suami atau Anda jadi istri mengatakan demi saya yang sekarang menjadi istrimu. Nah, atau demi saya sebagai suamimu. Itu kan berarti dia bersumpah atas nama posisi dia, jabatan dia sebagai suami atau istri yang itu sebagai amanah. Maka itu sumpah yang paling tidak etis. Warawainah fi sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala Innallaha saat temene Allah taala iku yanhakum melarang sapa Allah kum ing sira. Kata Nabi, Allah melarang kita antahlifu yen ta sumpah sapa sira bi abaikum dengan atas nama orang tua kita. Ini tradisinya orang Arab kan begitu toh. Anda lihat di banyak hadis, orang Arab itu kalau sumpah demi bapakku, demi ibuku. Beberapa sahabat kan kalau minta ke Kanjeng Nabi demi ibuku. Kanjeng Nabi ngelarang, Nabi ngendikane begini, Innallaha yanhakum. Allah Ta'ala melarang kita bersumpah atas nama orang tua. Faman kana halifan, faman sapane wong kana kang ana sapa man iku halifan bersumpah, siapa yang mau bersumpah, kata Nabi, fal yahlif, mongko hendaknya bersumpah sapa man billahi. Kalau kita sumpah, hendaknya sumpah dengan atas nama Allah, bukan selain Allah. Yang secara khusus dilarang adalah bersumpah atas nama orang tua. Kalau nggak iso begitu, auliyasmut, atau ya diem aja, nggak usah sumpah. Kalau nggak mau sumpah atas nama Allah, ya nggak usah sumpah. Wa firiyatin fi sahih, faman sapane wong kana kang ana sapa man iku halifan, bersumpah sapa man, dalam hadis lain dikatakan begini, siapa yang ingin bersumpah fala yahlif, maka hendaknya tidak bersumpah sapa man illa billah, kecuali atas nama Allah. Jadi kalau bersumpah, kata Nabi, jangan pernah bersumpah selain atas nama Allah. Kalau nggak mau begitu, auliyaskut, atau diem. Kalau nggak iso bersumpah atas nama Allah, ya diem aja, nggak usah sumpah. Warwaina, lan riatakan sapa kita, finahi, yang dalam larangan anil halifi, saking bersumpah, bil amanati, dengan atas nama amanah, tasdidan kasiran, dengan larangan yang banyak. Famin dalika, salah satu hadis yang melarang ini, ma rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, an Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keras banget. Faman man sapane wong halafa, yang bersumpah sapa man bil amanati, atas nama amanat, kayak tadi, demi saya yang sekarang menjadi istrimu, atau demi saya yang sekarang jadi suamimu. Kalau biasanya anak muda apa? Demi saya yang sekarang jadi calonmu, misalnya. Siapa yang bersumpah begitu, falaisa minna, kata Nabi, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini luar biasa loh ancaman Nabi. Man halafa bil amanati, siapa yang bersumpah atas nama amanat, falaisa, mongko ora ana sapa man iku minna, termasuk golonganku. Kata Nabi, siapa yang bersumpah tidak dengan nama Allah, tapi dengan atas nama amanat, falaisa minna, maka Nabi mengatakan dia tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi. Ini luar biasa amparan Nabi. Ini etika bersumpah. Kalau kita sumpah, hendaknya dengan atas nama Allah. Bagaimana kalau sumpah dengan atas nama selain Allah, atas nama Kanjeng Nabi, atas nama Ka'bah, biasanya enak toh, sing nikah di depan Ka'bah. Sekarang kita nikah di depan Ka'bah, atas nama Ka'bah, kita mengucapkan janji setia. Kalau di sini hukumnya sumpah atas nama selain Allah, hukumnya makruh. Itu satu. Jadi kalau sumpah atas nama Allah, kalau selain Allah hukumnya makruh, berarti tidak etis. Tapi ada
ada sumpah yang atas nama tertentu yang dilarang. Secara eksplisit Nabi mengatakan sumpah yang dilarang adalah sumpah yang menggunakan atas nama orang tua. Demi ayahku, demi ibuku, itu nggak boleh. Atau yang kedua adalah yang dilarang lagi sumpah atas nama amanah. Amanah itu kan posisi jabatan wewenang atas nama saya sebagai pimpinanmu. Itu nggak boleh. Nabi mengatakan falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku. Faslun, jadi itu sumpah atas nama Allah, kalau tidak maka tidak etis. Boleh tapi hukumnya makruh, boleh hukumnya tidak etis. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sumpah yang dilarang, yaitu atas nama orang tua atau atas nama posisi jabatan atau amanah. Kita lanjutkan. Faslun fi karohati iksaril halafi, yang dalam makruhnya memperbanyak sumpah fil bai'i, dalam jual beli, wal nahwihi, lan yang lain, wa ingkana senajan ana sapa man iku sadikon bener. Kalau kita jual beli bisnis, hendaknya jangan terlalu sering sumpah. Kayak kita neng Arab itu kadang penjualnya kan wallah bolak-balik wallah. Kata Nabi, ketika kita jual beli, ketika kita berbisnis atau kita bahasa kita berkomunikasi dengan orang lain, maka hendaknya kita tidak terlalu banyak bersumpah. Wa ingkana sodikon, senajan kita benar. Jadi tidak perlu banyak sumpah. Yukrohu, dimakruhkan opo iksarul halifi, memperbanyak sumpah fil bai'i, dalam jual beli, wa nahwihi, dan yang lain. Kalau kebiasaan orang Arab itu kan jual beli bisnis. Kalau kita apa? Yo macam-macam. Artinya di dalam pekerjaan, di dalam komunikasi dengan yang lain, kita hendaknya tidak terlalu sering bersumpah, atau bahasa kita apa? PHP. Terlalu banyak ngasih harapan. Jangan terlalu banyak begitu. Wa ingkana sodikon, walaupun orang itu benar. Rawaina fi sahih Muslim. In dalam sahih Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu sami'a. Rasulullah annahu sedene Qatadah iku sami'a, mendengar Rasulullah Rasulullah yaqulu iyyakum, menjauhana sapa sira kasratal halifi, ing banyaknya sumpah. Kata Nabi, hindari untuk terlalu banyak sumpah fil bai'i, ing dalam jual beli. Fa innahu, krana sak temene ini tadi terlalu banyak sumpah, iku yunafiku. Kalau jual beli, kata Nabi, awalnya iku yunafiku, membuat laris. Dagangan bisa laris karena kita bisa meyakinkan pembeli. Tetapi sumayam haku, tapi pada akhirnya akan menghancurkan bisnis. Kata Nabi, orang yang terlalu sering sumpah, awalnya memang itu menarik, sehingga jual belinya laris. Tapi lama-lama, karena Nabi mengatakan yamhaku, lama-lama jual belinya akan bangkrut. Sama dengan kita, kalau komunikasi dengan orang lain, ketika kita sering sumpah, mungkin orang awalnya akan percaya pada kita. Lama-lama kan kepercayaan itu hilang, sehingga kemudian orang tidak menjadi percaya lagi. Oke, itu etika sumpah. Jangan terlalu sering di dalam apapun, jangan terlalu banyak melakukan sumpah. Faslun fi karohati ayyukola, yang dalam makruhnya untuk mengucapkan kausu koziha. Kausu koziha itu lengkungan pelangi. Kalau ada kita melihat pelangi itu kan mungkin ya, kaus itu busur, kozaha itu pelangi, busur pelangi. Ketika kita melihat pelangi, lihadi alladhi fis sama, yang ada di langit, yukrohu,
dimakruhkan opo ayu kola yang to ngucap sapa man kausu qazaha, yaitu pelangi qazah atau lengkungan qazah. Qazah itu nama. Kalau dalam tradisi Arab dulu, kalau melihat hadis ini, qazah itu nama dari salah satu dewa. Kalau bahasa kita orang Jawa dulu apa jenenge pelangi itu? Ulo ya. Ular atau tangga bidadari. Bidadarinya mau turun ke telaga mana katanya. Kalau Ustaz dulu kecil, kalau ada pelangi, mbah-mbah dulu, orang-orang sepuh di kampung, itu di utara desa itu ada telaga besar. Itu bidadarinya mau mandi di situ. Itu turunnya lewat pelangi itu. Nah, tradisi orang Arab itu kalau ada pelangi dia bilang itu pelanginya itu busurnya Qodah. Qodah itu salah satu nama dewa mereka. Lihadi alati fis sama rawaina fi khilyatil auliya ing dalam khilyatul auliya li Abi Nuaim maring Abi Nuaim an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu jangan ngucap sapa sira kausu qazah ing busurnya qazah fa inna qazah karena sak temene qazah iku saitonun karena dewa qazah itu termasuk setan. Kalau bahasa kita ada orang Jawa ada siapa bidadari yang dinikahi oleh Joko Tarub ya. Bidadarinya turun mandi lewat pelangi. Kata Nabi jangan mengucapkan kausu qazah. Tentu ini konteksnya dulu yang itu terkait dengan dewa atau kepercayaan orang Arab dulu. Nabi mengatakan jangan bilang begitu karena qazah itu syaitan. Itu bagian dari anak buahnya setan. Walakin tetapi ini kulu ngucapo qausulahi ta'ala. Lihat pelangi itulah pelangi ciptaan Tuhan. Ada lagunya apa gue? Ada lagunya toh? Pelangi itu ciptaan Tuhan atau apa itu? Kita udah lupa. Jangan-jangan Anda juga nggak bisa lagu pelangi. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu melihat pelangi, katakanlah itu kausulullah ta'ala. Itu pelanginya Allah Ta'ala. Artinya ciptaan. Bahwa utawi kausulullah ta'ala itu amanun. Akan memberikan keamanan li ahlil ardi maring bumi. Kultu matur sapa ingsun kuzahun utai kuzah bidhomi qafi wa fathi zai qala iku jauhariyu ngendika sapa jauhari wa ghairuhu wa ya iku ghairu masrufatin. Kuzah itu sesuatu yang tidak murni. Wa taquluhu lan ngucap sapa al awamu orang awam kudahun bidali wa huwa iku taskhifun piring. Kalau catatan di bawah di dalam kitab An-Nihayah dikatakan kuzah tadi yang kuzah ai min asma'i syaiton termasuk nama-nama dari setan. Jadi inti kenapa dilarang karena itu kita melihat pelangi kemudian diasosiasikan dengan tahayul, dengan dewa-dewa yang kemudian itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konteksnya itu. Faslun fi karahatin yang dalam kemekruhan ayah biro yang ento ngasih kabar sopal insanu manusa ghairuhu ing liyane idza ubtuliya nalikane diuji sapa seseorang bimaksiatin kelan maksiat ilali maslahatin kecuali untuk kebaikan. Ini oke, pasalnya selesai. Sekarang pasal yang beda. Pasal ini menjelaskan kalau kita kebetulan jatuh pada maksiat, kalau kita kebetulan jatuh pada dosa, hendaknya kita tidak menceritakan maksiat kita pada orang lain, kecuali ada tujuan tertentu. Sehingga kita tidak mungkin bangga dengan maksiat. Kadang ada jojoran. Ya Allah, saya nyesel mbak, tadi lo saya nyontek si nomor ini, nyontek satu nomor. Kita cerita nyesel, malah teman kita, oh mbak cuma satu, aku lo nyontek banyak. Artinya kan kita bangga dengan kesalahan.
Kalau kita itu berbuat maksiat, kita diajarkan jangan pernah menceritakan maksiat dan dosa yang kita lakukan pada orang lain, kecuali ada tujuan yang bisa dianggap baik. Tujuannya itu mungkin bisa aja kita menceritakan ke guru kita, ke ustadz kita, ke orang tua kita, sehingga kita kemudian bisa memperbaiki. Tanpa itu enggak. Yukrohu, dimakruhkan, lil insani kedue manusa apa ida ubtulia, nalikane diuji sapa insan bimaksiatin, orang yang diuji jatuh pada maksiat au nahwiha atau yang sejenisnya, dimakruhkan ayuh biro ento ngasih kabar ghairuhu ing liyane bidzalika. Siapa yang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, hendaknya tidak menceritakan maksiat yang dia lakukan kepada orang lain. Bal yang bagi, sebaliknya sangat disarankan ayatuba ento tobat sapa man ilallah. Jadi segeralah bertobat, jangan cerita keburukan kita. Fayuk li'a, kemudian kolaa itu apa? Memutuskan, kalau orang Jawa mengatakan jabel, bahasa Jawa biyen, mencabut anha saking maksiat fil hali. Begitu kita jatuh dalam dosa, segeralah berhenti, kemudian tobat. Wayan dama, lan menyesal alama yang atase barang fa'ala yang telah dia lakukan. Wayak zima, dan bersengaja ala yauda yang tidak akan mengulang. Ila misliha, kepada yang sama abadan selamanya. Kalau kita jatuh pada dosa, segeralah selesai. Ya Allah astagfirullah, ngerasani, ngerumpi, istighfar, ya Allah astagfirullah. Selesai ngerumpinya, gak kemudian mau ya apa terusan mau. Enggak. Gue itu mana yang tidak kita lanjutkan tadi gimana tadi ceritanya kok kita nggak tahu. Enggak, selesai, nggak usah ngerumpi. Selesai, nyesel dan tidak akan mengulang tadi. Fahadi salah satu utai 3 tadi, nyesel, tidak akan mengulang, kemudian berhenti dari perilaku yang maksiat tadi. Iku arkanu taubat. Rukunnya taubat 3, yaitu meninggalkan seketika, menyesal dan tidak akan mengulang. Falayasihu, mongko tidak sah apa taubat ila bi istimaiha kecuali dengan 3 tadi. Fa'in ahbaro, mongko lamun awe habar bimaksiatihi kelawan maksiate man saikhahu ing gurune. Kalau kita berbuat salah kemudian kita menceritakan kesalahan kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, ausibahu atau orang yang sama, miman saking wong yarju yang berharap sapa man bi ikhbarihi kelan awe habarnya tadi, berharap ayu alimahu ento ngajari sapa man hu ing sapa sae hu ing man mahrajan ing jalan keluar min maksiatihi saking maksiate man au yu alimahu utawa ngajari sapa sae hu ing man ma ing barang yaslamu kang bisa selamat sapa man bihi kelawan ma minal wuku'i saking jatuh fi misliha ing dalem hal yang sama au yu'arifahu utawa ngasih tahu sapa sahu ing man asbaba ing sebab alladzi auqa'ahu yang telah menjatuhkan apa sebab hu ing man biya ing dalem maksiat au yad'uwa utawa mendoakan sapa sah lau kediman awi dzalika fala ba'sa. Nah, tetapi kalau kita jatuh pada dosa kemudian menceritakan pada orang tua, pada guru kita, pada orang-orang tertentu dengan tujuan dia ngasih nasihat, ngasih pengetahuan, ngasih sesuatu yang kemudian ngajari kita untuk tidak jatuh lagi pada maksiat tadi, maka fala ba'sa, maka tidak apa-apa, boleh. Bal huwa hasanun, bal huwa utai bahkan sebaliknya menceritakan tadiku hasanun. Wa innama yukrahu, jadi menceritakan yang ada tujuannya, yang kemudian maslahat, maka itu boleh. Tetapi kalau tidak, bal yukrahu, tetapi kemudian dimakruhkan idza intafat, nalikane tidak ada apa hadil maslahatu, kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada tujuan kebaikan, maka tidak ada, maka itu tidak etis. Sama dengan
Kalau kita dapat musibah atau sesuatu yang nggak enak, kemudian kita update status. Kira-kira update status itu ada nggak manfaatnya untuk kita? Ada nggak yang kemudian memberikan nasihat untuk kita? Kita sering kayak moco, apa itu? Statusnya orang-orang, anak loro, status ya Allah, semoga sembuh ya nak. Tapi ibu sibuk dengan statusnya kan dan golek obat. Kira-kira ada nggak sesuatu yang kontribusi positifnya? Kalau di sini sepanjang itu ada silahkan, tapi kalau enggaknya tidak. Karena itu kita salut kemarin ketika beberapa daerah memutuskan untuk tidak ngasih informasi update COVID. Karena dengan begitu masyarakat tidak resah karena banyaknya kasus terbaru. Nah, jadi kita lihat kira-kira positifnya mana. Oke, satu hadis lagi. Rawainah fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati, seluruh umatku kata Nabi, iku mu'afan, diampuni. Kata Nabi seluruh umat kita, umat Islam, umat Kanjeng Nabi, insya Allah diampuni dosanya. Ilal mujahirin, kecuali orang mujahir. Mujahir itu bukan iwak loh. Mau iwak mujahir. Mujahirin. Kata Nabi seluruh umatku mu'afan, insya Allah diampuni, kecuali mujahir. Siapa mujahir? Fa'inna minal muhajirina, termasuk orang mujaharoh itu ayak mala, yaitu dia berbuat sopo arrojulu bilaili waktu malam amalan ing amal yang enggak baik. Jadi mujahir itu adalah orang yang berbuat maksiat pada malam harinya. Jadi malam hari dia berbuat maksiat sumayusbihu kemudian masuk waktu pagi waqat satarohu. Teman-teman nutupi ing man sapa Allahu Allah alaihi ngatasim man. Kemudian malamnya dia maksiat, tapi siangnya Allah berusaha untuk nutupi kesalahan dia sehingga tidak ada orang tahu bahwa dia tadi malam berbuat maksiat. Tetapi fayaqulu kemudian dawuh sapa Allah ya fulan amil tuh. Kemudian gini fayaqulu kemudian mengucap sapa rajul, tetapi Allah berusaha nutupi dia, kesalahan dia, sehingga masyarakat nggak tahu kalau dia jahat. Tapi dia sendiri yang bilang ke orang-orang, amil itu ngelakoni sapa ingsun al-bari hatta yang tadi malam kada wa kada. Nah, tadi malam saya melakukan maksiat ini. Saya tadi malam melakukan ini. Padahal Allah sudah berusaha nutupi kesalahan dia, sehingga masyarakat nggak tahu. Tapi dia sendiri yang kemudian ngumbar kesalahannya. Fakot bata. Pada semalam-malam yasturuhu nutupihu ing man sapa rabbuhu wa yusbihu, tetapi begitu pagi yaksifu buka sapa man sitrallahi taala ing tutupi Allah alaihi ngatasé man. Itulah mujahir bukan muhajir. Mujahir itu adalah orang yang berbuat maksiat yang oleh Allah itu kan saking sayangnya pada kita maksiat itu kan Allah tidak akan membukakan maksiat kita. Orang-orang tetap nggak tahu. Kita tetap tertutupi. Tetapi kalau kita kemudian membuka aib kita sendiri, maka itulah mujahir. Yang itu tidak akan terampuni dosanya. Karena itulah kemudian kita diajarkan kalau kita berbuat salah, segeralah bertaubat, tidak perlu mengumbar kesalahan kita pada orang lain. Oke. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.